200 lebih roket Hizbullah hujani Israel usai komandannya gugur. Sebanyak 200 lebih roket dan sekumpulan drone ditembakkan oleh para pejuang kelompok perlawanan Hizbullah Lebanon yang menargetkan beberapa situs militer Israel, setelah seorang komandan kelompok itu gugur oleh serangan udara. Hizbullah mengkonfirmasi serangan itu pada Kamis 4 Juni dan mengumumkan serangkaian operasi yang dilakukan pejuangnya untuk mendukung Gaza dan membalas serangan Israel terhadap kota-kota dan desa-desa di Lebanon. Operasi Hizbullah menargetkan situs militer baru Israel di dataran tinggi Golan Suriah, daerah Upper Al-Jalil, jauh di dalam Al-Jalil, Safat, dan Naharia. Demikian Al-Mayadeen melaporkannya. Kelompok Lebanon itu mengatakan, para pejuangnya membombardir posisi Israel yang baru didirikan di pemukiman Kafar Blum dengan roket Katyusha sebagai tanggapan atas agresi Israel di kota Sheba'a, yang mengakibatkan cederanya seorang wanita sipil. Kemudian, Hizbullah mengkonfirmasi bahwa mereka membombardir, dengan lebih dari 200 roket dari berbagai jenis, markas besar Divisi 91 yang baru didirikan di Barak Ayelet, markas Brigade Lapis Baja ke-7 di Barak Katsafia, Batalion Lapis Baja dari Brigade ke-7 di Barak Gamla, Divisi 210, Divisi Golan, di Pangkalan Nafah, dan Resimen Artileri Divisi 210 Barak Yarden. Perlawanan menunjukkan bahwa operasi ini dilakukan sebagai bagian dari respons terhadap serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Israel di daerah Al-Hauj, barat daya kota Tirus, Lebanon. Hizbullah pada Rabu berduka atas salah satu pemimpinnya, Muhammad Nehman Nasser. Nasser terbunuh bersama asistennya saat dalam perjalanan oleh serangan udara Israel yang menargetkan Al-Hauj. "26 tentara dan 2 pemukim Israel tewas di Gaza dan tepi barat dalam satu hari. Data statistik menurut sumber-sumber berbahasa Ibrani menunjukkan, selama bulan Juni 2024 ada 26 tentara Zionis Israel dan 2 pemukim tewas di Gaza dan tepi barat. Sumber yang dikutip media Quds menyebutkan, pihak pendudukan menghitung kematian 26 tentara di angkatan bersenjatanya dan 2 pemukim sejak awal Juni ini hingga hari ini, Ahad, 36. Berikut rinciannya secara lengkap. 5 Juni, seorang tentara tewas dalam serangan pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh Hizbullah terhadap pertemuan tentara di Hurfiz. 6 Juni, seorang tentara tewas dalam bentrokan bersenjata di belakang garis Rafah. 8 Juni, seorang petugas di unit khusus Al-Yamam terbunuh dalam operasi pemulihan 4 tahanan dari daerah Al-Nusirat. 10 Juni, 4 tentara tewas dalam penyergapan di sebuah bangunan jebakan di pusat Rafah. 15 Juni, 8 tentara tewas dalam pemboman pengangkut pasukan di Rafah, dan 2 tentara tewas dalam ledakan di sebuah tank di tengah jalur Gaza, selain kematian seorang tentara dari cederanya dalam pemboman sebuah bangunan jebakan di Rafah pada 10 Juni. 16 Juni, seorang tentara tewas dalam pertempuran di Rafah. 20 Juni, seorang pemukim meninggal karena luka-lukanya akibat diserang oleh pemuda Palestina dengan batu di kota Kalkilia.
21 Juni, 2 tentara tewas akibat tembakan mortir di tengah jalur Gaza. 22 Juni, seorang pemukim tewas dalam serangan penembakan di Kalkilia. Baca juga, sebanyak 153 jurnalis gugur di Gaza sejak Oktober 2023. 22 Juni, seorang tentara tewas dalam pertempuran di Rafah. 27 Juni, Komandan Unit Penembak Jitu di Brigade Kfir terbunuh karena meledakkan alat peledak di Jenin. 28 Juni, seorang tentara dibunuh oleh penembak Jitu Palestina dalam pertempuran Rafah. 29 Juni, 2 tentara tewas dalam pertempuran di lingkungan Shujaiya, sebelah timur kota Gaza. Menurut statistik resmi, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang pada 7 Oktober terakhir melebihi 670 orang, sekitar 300 diantaranya tewas sejak awal pertempuran darat pada tanggal 27 bulan yang sama, menurut Israel. Tentara. Jumlah korban luka di tentara pendudukan sejak awal perang mencapai sekitar 3.800, sekitar 1.900 diantaranya terluka sejak awal serangan darat, sementara rumah sakit dan media Ibrani mengkonfirmasi bahwa jumlah sebenarnya yang terluka dan tewas di tentara adalah lebih besar dari apa yang diumumkan. Selama 9 bulan berturut-turut, pendudukan melanjutkan perang dahsyatnya di jalur Gaza, yang sejauh ini telah menyebabkan sedikitnya 37.834 orang tewas dan 86.000 orang terluka, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, selain kerusakan besar-besaran pada fasilitas vital dan bangunan tempat tinggal. Dan kelaparan yang semakin parah di jalur Gaza yang terkepung.